Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Pak Kala, tempat belajar sejarah Indonesia dan bahasa Inggris yang asyik. Belajar bareng, sukses bareng. Selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Simak videonya sampai selesai. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai cara berpikir sejarah. Untuk memahami hal itu, kita akan mulai dari pengertian sejarah. Pengertian sejarah yang pertama berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu history, yang mempunyai makna masa lampau umat manusia. Yang kedua, dari bahasa Jerman, yaitu Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Berikutnya dari Yunani, dengan istilah historia, ilmu atau orang pandai, sedangkan dalam bahasa Arab dikenal sejaratun, pohon. Merupakan perumpamaan pohon yang berkembang dari akar sampai ranting. Seperti silsilah para raja atau sultan, sebagaimana ilustrasinya yang ada di gambar di samping kiri. Ya. Selanjutnya, pengertian sejarah seperti yang dikemukakan oleh Herodotus, yaitu sejarah tidak berkembang dan tidak bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar, yang tinggi rendah. Lingkaran tersebut disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Selanjutnya, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu sejarah merupakan catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Berikutnya, menurut Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah adalah ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta manusia di masa lampau beserta kejadiannya. Ilmu sejarah ibarat penglihatan 3 dimensi, yaitu penglihatan di masa silam, masa sekarang, dan prediksi ke masa depan. Sartono Kartodiryo menyatakan bahwa ada 2 pengertian sejarah. Yang pertama, sejarah objektif, menunjuk pada peristiwa sejarah itu sendiri. Yang kedua, sejarah subjektif, yang ditulis oleh para sejarawan. Di dalamnya terdapat emosi dan pemikiran penulis. Muhammad Ali juga menyatakan sejarah dalam 3 poin utama. Yang pertama, ilmu sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar terjadi di masa lampau. Poin kedua, sejarah yaitu kejadian, peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yakni menyangkut perubahan yang nyata dalam kehidupan manusia. Sedangkan terakhir, sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sistematis. Terakhir kita punya Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikannya. Itulah pengertian ilmu sejarah menurut Muhammad Yamin. Dari keseluruhan definisi yang telah kita sajikan tersebut, maka dapat kita simpulkan ilmu sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Berikutnya dapat kita pahami bersama manusia dalam ilmu sejarah. Kedudukan manusia dalam ilmu sejarah ada 2. Yang pertama, manusia sebagai objek sejarah, yaitu
sejarah adalah kisah tentang manusia terkait ruang dan waktu. Sedangkan yang kedua, manusia sebagai subjek sejarah, yaitu manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Hubungan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal sebelumnya, kedudukan manusia dalam sejarah yaitu manusia sebagai subjek dan sebagai objek. Sedangkan elemen yang kedua atau unsur yang kedua yaitu ruang, maka kedudukan ruang dalam ilmu sejarah yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa, dapat juga berupa cakupan pembahasan suatu peristiwa. Sebagaimana contoh, kajian sejarah berdasarkan ruang. Kita punya sejarah desa, berarti ruangnya di desa. Sejarah kota berarti ruangnya di kota. Sejarah Indonesia, ruangnya di Indonesia, dan seterusnya. Dan elemen yang terakhir yaitu elemen waktu dalam sejarah. Elemen waktu dalam sejarah mempunyai kedudukan yang pertama, menandai sebuah peristiwa yang unik. Yang kedua, menerangkan kapan terjadinya peristiwa bersejarah tersebut. Berikutnya menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Yang terakhir, menandai kondisi suatu zaman. Berikutnya, manusia dalam konsep waktu. Manusia dalam konsep waktu mempunyai empat kondisi. Yang pertama, kondisinya berkembang, berkesinambungan, pengulangan, dan yang terakhir adalah perubahan. Kita mulai dari perkembangan. Perkembangan yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang berkembang akan membawa bentuk baru yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Sebagai contoh, perkembangan kehidupan sejak adanya manusia sampai sekarang, dari tahap atau taraf kehidupan sederhana hingga kehidupan kompleks yang sebagaimana hari ini kita rasakan di zaman modern ini. Selanjutnya, kesinambungan. Kesinambungan yang dimaksud di sini adalah kecenderungan masyarakat dalam mengadopsi cara-cara lama menjadi dasar kesinambungan sejarah di masa lampau. Meskipun ada beberapa poin yang berbeda, namun tidak merubah pola dan esensi dari sistem sebelumnya. Dapat kita perhatikan contohnya yaitu sistem partai yang hari ini ada, merupakan bentuk yang menyerupai sistem kerajaan masa lalu dalam lingkup yang hampir sama. Sistem kerajaan di mana yang harus dipatuhi atau dilaksanakan perintahnya adalah raja. Begitu juga dengan partai politik hari ini. Pemimpin tertinggi dalam suatu partai politik adalah ketua partai politik itu sendiri. Yang mana perintahnya, instruksinya harus dilaksanakan oleh bawahannya atau para anggotanya. Tentunya sistem partai dan sistem kerajaan tersebut merupakan contoh kesinambungan yang mempunyai ruang lingkup yang sama, ruang lingkup yang hampir sama. Selanjutnya kita membahas mengenai pengulangan. Pengulangan yang dimaksud adalah peristiwa yang sama terulang kembali di masa berikutnya. Hal ini sering terjadi sehingga muncul jargon atau istilah sejarah terulang kembali. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Contohnya adalah peristiwa lengsernya Presiden Soekarno yang kemudian terulang kembali di masa Presiden Soeharto yang sama-sama dilatar belakangi aksi demonstrasi dari para mahasiswa yang sifatnya luas. Terakhir, manusia dalam konsep waktu yaitu mempunyai karakteristik atau unsur perubahan.
Perubahan yang dimaksud adalah peristiwa perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. Misal saja, bangsa Indonesia mengalami pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965, di mana hasil pemberontakan tersebut tentunya berasal dari pengaruh kuat dari luar, yaitu dua negara komunis pada saat itu, ya, Rusia dan Cina. Berikutnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai manusia dalam konsep waktu, kita ambil contoh, ya, sebagaimana gambar yang ada di depan kita. Gambar tersebut mewakili suatu peristiwa sejarah. Dalam suatu peristiwa sejarah tersebut, tentunya ada 3 unsur yang dapat kita temukan bersama dalam peristiwa tersebut. Unsur-unsur yang dapat kita temukan dalam peristiwa bersejarah tersebut sesuai dengan gambar yang kita sama-sama saksikan di layar adalah unsur manusia, unsur ruang, dan unsur waktu. Peristiwa bersejarah yang dimaksud adalah penandatanganan penyerahan jajahan Belanda kepada Jepang. Dalam hal ini, Belanda menyerah kepada Jepang dan Belanda menyerahkan wilayah jajahannya itu Nusantara kepada Jepang. Unsur-unsur atau komponen-komponen tersebut yang pertama adalah manusia. Ya. Kita dapat saksikan bersama-sama, manusia yang dimaksud adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh, Starkover, dan Jenderal Hitoshi Imamura, ya, dari Jepang yang berdiri di tengah, serta Majen Packer, ya, sebelah kiri Imamura. Berikutnya adalah Letnan Jenderal Hendrik Terpoten, Panglima Tentara Belanda yang tepat di samping kiri Packer. Berikutnya ruang. Ruang yang dimaksud adalah sebuah rumah di Kalijati, Subang. Rumah tersebut adalah ruang yang saat ini, ya, berada dalam kompleks Garuda E25 Lanut Surya Dharma sekitar 25 km dari kota Subang. Berikutnya unsur waktu. Waktu kapan terjadinya peristiwa bersejarah tersebut. Waktu tersebut yaitu 8 Maret 1942. Itulah, ya, waktu yang secara resmi Jepang mengambil alih, ya, wilayah jajahan Nusantara dari Belanda. Berikutnya, untuk memahami cara berpikir sejarah, kita mulai dengan berpikir kronologis, yaitu urutan waktu. Berpikir kronologis, ya, merupakan suatu ungkapan yang berasal dari bahasa Yunani. Ya, kronos artinya waktu, logos artinya uraian atau ilmu. Jadi, ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya untuk menghindari anakronisme. Apa itu? Yaitu kerancuan antara satu peristiwa sejarah dan lainnya dari sisi waktu. Berikutnya kita saksikan bersama contoh berpikir kronologis urutan waktu. Misalnya, ya, sebagaimana yang ada di layar, pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom. Dilanjutkan 9 Agustus 1945 dengan kota Nagasaki yang dibom kembali oleh sekutu. Bom atom, bom nuklir. Dampaknya, maka 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di dalam negeri, hal tersebut mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok
yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Di mana dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut, ya, Soekarno-Hatta didesak untuk segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hasilnya 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Begitulah yang dimaksud dengan berpikir kronologis. Selanjutnya, berpikir sejarah berikutnya dapat kita simak bersama, yaitu berpikir diakronik melalui waktu. Diakronik sendiri berasal dari bahasa Yunani. Dia yang berarti melampaui, melalui, melintas, dan kronos berarti waktu. Sehingga dipahami bahwa peristiwa sejarah masa lalu melampaui, melalui, dan melintasi batasan waktu tertentu. Pembatasan waktu dalam sejarah dikenal dengan istilah periodisasi, yaitu pengklasifikasian atau pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan pembabakan waktu. Fungsinya tentunya agar kita lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Periodisasi sejarah Indonesia sebagaimana dapat kita saksikan contohnya di layar yang sama-sama kita perhatikan ini. Yang pertama, ya, periodisasi yang pertama adalah masa prasejarah. Ya, di mana manusia purbakala, ya, migrasi ke Nusantara sampai ke proses mengenal tulisan, perkiraan pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-5. Lepas masa prasejarah masuk masa Hindu-Buddha, ya, yaitu masuknya pengaruh kebudayaan India ke Nusantara sekitar 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit di abad ke-15, ya, cukup lama masa Hindu-Buddha. Setelah masa Hindu-Buddha berakhir, ya, masuklah kita ke masa atau periode kerajaan Islam, ya, yang dimulai sekitar abad ke-13. Meski demikian, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Masa kerajaan Islam ini sampai dengan bangsa Eropa Barat datang dan mulai melakukan kolonialisasi atau penjajahan di bumi Nusantara pada abad ke-16. Masa Islam berakhir, masuklah masa kolonialisme atau penjajahan Barat. Masa kolonialisme ini adalah merupakan periode panjang penjajahan, mulai dari abad ke-16, kemudian berakhir perkiraan pada abad ke-20. Berakhirnya masa kolonialisme Barat, masuklah ke masa pendudukan atau penjajahan Jepang yang dimulai pada 1942 sampai 1945. Masuk setelah masa pendudukan Jepang, masuk masa revolusi. Masa revolusi ini adalah masa di mana Indonesia sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kita tahu bahwa semenjak bangsa Indonesia menyatakan proklamasi, Belanda terus-menerus, ya, pada saat itu sampai 49 tadi, ya, terus-menerus, ya, berupaya untuk mengembalikan kedudukan bangsa Indonesia sebagai wilayah atau tanah jajahan Belanda yang tentunya ditentang oleh seluruh rakyat Indonesia. Berakhir masa revolusi, masuk masa Orde Lama. Ya, Orde Lama dimulai pada 1950 sampai 1967
sesuai dengan TAP MPRS nomor 38 MPRS tahun 1967. Orde Lama akhirnya runtuh sehingga diganti oleh Orde Baru. Orde Baru dimulai pada 1966 ya dengan adanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret sampai 20 Mei 1998. Kita tahu pada tahun itu Soeharto mengundurkan diri ya dari jabatan presiden. Masa Orde Baru selesai, berganti ke masa reformasi. Masa reformasi dimulai saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998 sampai hari ini. Cara berpikir sejarah berikutnya yaitu berpikir sinkronik. Sinkronik sendiri berasal dari bahasa Yunani sin, artinya dengan, kronos, waktu. Berarti berpikir sinkronik yaitu berpikir bagaimana mempelajari suatu peristiwa sejarah dengan segala aspeknya dalam kurun waktu tertentu secara mendalam. Metode ini menitik beratkan pada gejala-gejala luas dalam suatu peristiwa sejarah, namun terbatas waktu tertentu. Untuk membedakannya, dapat kita lihat dua contoh sebagaimana yang dikutip dari dua buku ya yang hari ini kita sajikan bersama di layar. Yang pertama, contoh sejarah yang diakronik. Kita lihat konflik dan taktik Perang Jawa pada 1825 sampai 1830. Nah, itulah adalah bentuk contoh dari diakronik. Ya. Mengapa? Karena fokus peristiwa dari awal sampai akhir 1825 sampai akhir 1830 memanjang dalam waktu yang terbatas. Dalam waktu yang terbatas ditentukan 1825 sampai 1830. Sementara sinkronik, ya, fokus penulisannya melebar dalam ruang, ya, sebagaimana judul bukunya ya, yang sudah kita, yaitu Pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta operasi penumpasannya. Selanjutnya, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ada perubahan, ada keberlanjutan. Perubahan yaitu segala aspek kehidupan bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Contoh peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 8 Agustus 1945 berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Hal itu ya menunjukkan adanya perubahan kondisi. Ya, kondisi yang awalnya kondisi Jepang yang melakukan pendudukan di wilayah Indonesia kemudian harus menyerah kepada sekutu sehingga terjadi status quo ketika itu. Contoh lain adalah perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan, dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru dan seterusnya. Itu adalah perubahan. Ya, begitulah perubahan dalam sejarah. Selain perubahan ada juga keberlanjutan, yaitu kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Nah, itulah keberlanjutan dalam sejarah. Ya, merupakan mata rantai. Lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Mata rantai tersebut, ya paling tidak mata rantai dan perubahan tersebut paling tidak dapat kita ambil ya contohnya atau dapat kita pahami dari rangkaian foto atau rangkaian gambar peristiwa sejarah yang kita dapat saksikan bersama di layar. Kehidupan manusia dari masa ke masa senantiasa diliputi perubahan dan keberlanjutan. Ya, dimulai dari bom meledak, bom atom,
selanjutnya menyerahnya Jepang kepada sekutu, mendorong peristiwa Rengas Dengklok. Hasil dari peristiwa Rengas Dengklok adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari pembacaan proklamasi tersebut ada dua aspek dalam sejarah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah perubahan dan keberlanjutan. Perubahannya status negara menjadi merdeka, perubahan politik di Nusantara karena adanya kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian perubahan menandai pembentukan pemerintahan, badan dan lembaga-lembaga negara pada saat merdeka pemerintah mulai terbentuk atau mulai disusun. Di samping pemerintah ada badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya yang menopang jalannya pemerintahan. Berikutnya mengenai keberlanjutan, sebagaimana gambar peristiwa bersejarah Presiden Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu keberlanjutan, yaitu memasuki masa revolusi merebut kemerdekaan. Kita tahu bahwa setelah masa pendudukan Jepang masuk ke masa revolusi. Masa revolusi berakhir, berlanjut kepada masa Orla, Orde Lama, Orba, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Demikian video kita kali ini. Kita akan banyak membahas mengenai materi-materi sejarah lainnya. Cukup sekian. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.